Ya kalau lu lihat, pialanya ya balik lagi ya, kalau apresiasi pastilah. Tapi kalau lu lihat pialanya, apa, Bundesliga, Iya, ya terkesan jauh lebih mudah. betul Apalagi lagi. dengan Bayern Munchen ya, Apalagi lu yang menukangi Bayern Munchen, benar. dengan ketimpangan skuad Iya, Bayern Munchen dengan yang peringkat bawahnya itu cukup jauh gitu, dengan apalagi dengan peraturan di Jerman yang 50% saham itu harus dimilikin sama, fans ya. heeh, Tapi juga ya kita lihat balik lagi yang pemilik, sponsor dan lain-lain, klub besar dan klub, menengah ke bawahnya terlalu timpang iya gitu. Jadi iya. terkesan mudah, apalagi Leverkusen yang cenderung nggak konsisten musim ini. Bayern Munchen menjadi juara Bundesliga. Piala terakhir Thomas Muller bersama Munchen dan piala pertama Harry Kane sepanjang sejarah dia bermain sepak bola. Selain Audi Cup, selengkapnya kita bahas hanya di obrolan bola anak rental. Ngobrol santai, bahas bola, tak pikir pengen cek sana cek sini, tenang pisang tepis penalti, cuma di obrolan semua happy, ada Kiki Sawi Macan dan Dora Pi, ngobrol sampai pagi, juga jadi gak perlu emosi. Yang penting hahaha. Audi Cup Audi Cup. Audi Cup. Tottenham menang Audi Cup di pramusim waktu itu. Iya. Akhirnya tapi ini sebuah sebuah waktu yang panjang bagi sebuah musim yang panjang bagi Bayern Munchen bersama Vincent Kompany karena ada banyak dinamika yang terjadi setelah tidak berhasil lolos dia di UCL, gagal melangkah yang jauh, terus juga juara pestanya tertunda karena Leipzig berhasil Boleh main juara tapi imbang. jangan di sini. Iya, boleh juara tapi jangan di sini kayak Persija itu Iya. tag-tagnya slogannya The Jack itu ya. Iya. Dinamika yang panjang terjadi tapi juara Persib. Tapi akhirnya ya kita lihat Munchen berhasil keluar sebagai juara dan gue sempat lewat juga di media sosial bahwa Xabi Alonso bilang Munchen layak juara karena konsistensi dia melebihi konsistensi kami dalam hal ini Leverkusen di musim ini gitu. Tapi gue rasa ya kalau dibilang konsisten juga enggak juga sih. Terpaut 6 poin ya Iya, sama Leverkusen ya. Di sisa berapa pertandingan? 2 ya? Dua. 2 pertandingan ia menyegel gelar juara. Piala pertama Kompany Ya, di kasta tertinggi ya. kasar tinggi. Kalau di Burnley dia juara juga ya di Championship ya. Tapi kan Championship. Ya, maksudnya di kasta tertinggi. Piala pertama Kompany lu ngeliatnya gimana lu? Ya kalau lu lihat, pialanya ya balik lagi ya, kalau apresiasi pastilah. Tapi kalau lu lihat pialanya, apa, Bundesliga, Iya, ya terkesan jauh lebih mudah. betul Apalagi lagi. dengan Bayern Munchen ya, Apalagi lu yang menukangi Bayern Munchen. dengan ketimpangan skuad Bayern Munchen dengan yang peringkat bawahnya itu cukup jauh gitu, dengan apalagi dengan peraturan di Jerman yang 50% saham itu harus dimilikin sama, fans ya. Heeh. Tapi juga ya kita lihat balik lagi yang pemilik, sponsor dan lain-lain, klub besar dan klub, menengah ke bawahnya terlalu timpang Iya, gitu. Jadi iya. terkesan mudah, apalagi Leverkusen yang cenderung nggak konsisten musim ini. Walaupun tetap bercokol di peringkat 2 Dua. gitu. Tapi ya kalau lu compare pemain Leverkusen dengan Bayern Munchen ya jauh lah. Jauh ya. Lu bandingin Patrick Schick dengan Harry Kane. Kane ya kan, lu bandingin, Jonathan Tah. sama, back-nya si ada, Kim Min-jae, Iya. ada Upamecano, ada dan lain-lain lah. Iya. Ya memang timpang Iya, levelnya iya. gitu. Tapi ya untuk Xabi Alonso bisa konsisten di papan atas Iya. dari Leverkusen yang nggak pernah juara jadi juara, Ngebawa. terus juga jadi kontender juara cukup oke gitu. Dan untuk, Bayern Munchen, perpisahan yang manis lah buat Thomas Muller kan, karena setelah 20 tahun ada kali Panjang dia. Iya pokoknya, panjang panjang banget lah 20 tahun di Bayern Munchen, nutup dengan juara ya cukup manis lah, Manis ya. cukup dihargain gitu, Iya. perjuangannya. Pas ya. Tapi dia nggak pensiun kan, dia bilang Nggak, dia akan tetap main cabut. tapi nggak tahu kemana. Iya. Terus juga Harry Kane akhirnya lebaran Lebaran setelah puasa
berbelas-belas Iya, tahun. gua rasa pindahnya dia ke Bayern Munchen juga karena dia ngelihat peluang juara di sana gede ya. Iya. Udah jelas lah kalau di Tottenham mungkin sampai dia pensiun gak akan juara Iya. gitu karena kompetisi Liga Inggris kan kompetitifnya Iya. gila-gilaan ya kan. Dan dia adanya dibayar di Di Tottenham, Tottenham yang gitu. memang cukup sulit gitu kecuali Iya. dia pindah ke Liverpool atau dia Betul. pindah ke Manchester City ya mungkin lebih terbuka Betul, peluangnya. setuju gua. Tapi kalau untuk pembahasan Bayern Munchen sih menurut gue ya nggak ada yang kaget ya. Nggak ada yang kaget. Gak ada yang kaget sih, memang udah diperhitungkan dengan Iya, iya, kedatangan iya. Harry Kane, terus Olise. juga Olise di sana, terus juga Leverkusen yang relatif tanpa Pembelian dengan hampir treble dia musim Iya. lalu pun gak ada pembelian yang superstar atau Iya, gimana, iya. masih pemain mengandalkan pemain-pemain lama gitu Iya. ya. Jadi ya buat gua agak sulit gitu. Bahkan yang diharapkan dari Dortmund bisa compete juga enggak lagi. nggak Dortmund. menunjukkan Iya, iya. sama sekali musim ini padahal dia finalis Champions League, Nah, ya musim itu. lalu. Gue ngelihat jadi makin nyata ya slogan semua akan Munchen pada akhirnya akan kembali lagi ke Munchen. Terlalu timpang. Terlalu timpang. Terlalu ya. timpang. Tapi orang juga menyoroti bagaimana Leverkusen kok setelah unbeaten season yang dia jalani gitu loh di liga tiba-tiba dibilang turun banget enggak, cuman menurun nggak sekompet Ya, musim lalu. pertama kan dia main di Champions League. Ya, Level kompetisinya beda, level pressure-nya beda. Perlu kedalaman skuad yang cukup mumpuni gitu. Iya. Sementara Leverkusen ya kita tahu lah banyak pemain muda, banyak percobaan Xabi Alonso ya. Memang ini tim eksperimental. iya, iya. Jadi ya untuk dia bisa bertahan di peringkat 2 sih udah cukup oke banget menurut gua ya, Iya, iya. Xabi Alonso. Gak menurunkan kualitas dia jadi bukan pelatih hebat Iya. gitu dengan apa yang udah dia toreh. Pelatih potensial lah. Potensial. Iya, karena gua kalau secara sederhana ngelihat potensi Xabi Alonso lebih menjanjikan secara permainan daripada Company ya. Maksudnya kalau kita Iya, compare gitu karena Pun kalau Xabi Alonso pegang Munchen juga gue yakin akan juara. juara Iya. pasti. Gua rasa hampir kalau pelatih nggak usah pelatih bagus sih, pelatih mediocre megang Munchen juga harusnya juara. Harusnya juara dengan ya level pemain cukup sangat timpang bahkan menurut gue gitu. Dengan Harry Kane bisa dengan mudah nyeplosin 30 gol dan Iya. lain-lain. Menurut gue sih level ya kita bisa lihat lah Bundesliga dengan Liga Inggris sejauh mana Setuju, gapnya gitu. Setuju. Tapi yang menarik juga pembahasan bergeser ke Munchen kenapa gak berhasil melangkah jauh di UCL gitu dong. Ya pertama lawannya Barcelona. Oke. Ya itu pastilah faktor lah. Itu Ya. ada faktor apa saya juga kita tahu superior Barcelona musim ini. Tapi yang kedua kalau memang dia kuat gitu kayak Munchen yang kita kenal, ya harusnya bisa menang kan. Tuh pun di DFB Pokal Ya. juga harusnya bisa menang tapi kan gugur. Jadi buat gue ya Kompany pun nggak terlalu bagus. Cuma Nah. memang Xabi Alonso dan Leverkusen yang menurun. Dortmund juga terlalu banyak berdagang ya. Iya. Terlalu banyak berniaga. Itu klub malah jadi jual beli orang Iya, ya kan. iya, Perdagangan manusia. Human trafficking. Jadi ya buat gue Munchen di atas kertas memang secara instrumen dia Iya. yang paling lengkap untuk jadi juara. Iya. Tapi iya memang oke, Bayern Munchen juara, tapi berarti kan Munchen bersama Company belum ada di standar Munchen biasanya. Belum lah, jauh. Ya? Kalau lu compare Munchen bersama Kompany, lu harus compare Munchen Hansi Flick. Top performa kayak Barcelona. Lu akan selalu compare Barcelonanya Pep kan selalu kayak gitu kan. Iya. Jadi ya buat gua masih jauh, masih banyak PR lah. Masih banyak. Cuma dengan kehilangannya Xabi ke Real Madrid, ya makin melenggang lagi. Nah, Kalau itu. Dortmund gak step up, Masalahnya susah mengharapkan Dortmund buat gitu. ada di level konsistensi Kayak itu. sekarang si top scorer siapa? Seho Guirassy. Guirassy yang musim lalu baru datang Iya. dari Liga ini ya dia. enggak dari Jerman juga. Jerman juga ya. Yang Mainz apa tuh yang kemarin tiba-tiba jadi kuda hitam tuh. Lupa Itulah gua. Iya. Mainz apa gue lupa lah itu yang lambangnya W begitu tuh. Ke Dortmund gacor, gak ada jaminan dia Iya, bertahan iya, musim iya. depan. Ya kalau apalagi klub-klub Itali, biasanya larinya kalau yang pemain level-level medium kayak gitu bisa lari ke Itali, pasti dilepas Iya, sama Dortmund. iya, Jadi iya. susah gitu. Lu berharap tiap tahun ada Bellingham, ada Haaland, ada Götze, Iya. ada Reus, ada Lewandowski, ada
si Matt Hummels dan Iya. lain-lain, ya berat lah kalau setiap Berat. tahun lu ngarepin pemain rising star kayak gitu. Dan gak bertahan gitu maksud gua ketika lu punya pemain Iya, itu. kayak lu Adeyemi nih, gak Iya. kaget ketika dia Iya, cabut benar. nanti. Malen aja tiba-tiba dilepas ke Aston Iya, Villa. ya iya kan? lagi. Dan itu permasalahan tersendiri yang bikin, kalau kita bergeser fokus, yang bikin Liga Jerman gak kompetitif Jadi kesana mungkin Liga ya. Tani ya. Iya. Ini kejadian di musim lalu ketika Leverkusen berhasil mencuri momentum dari Munchen, gua rasa 1 banding sekian gitu. Gitu. 1 banding sekian dari banyaknya kejadian yang biasanya Munchen gitu. Ya karena nggak seru juga, jadi Iya, udah nggak menyenangkan Iya lagi, ditontonnya. bener. Kalau kita nonton Liga Inggris kan, lu lengah sedikit Pure geser, lu lengah sedikit kejutan nih geser, ya, iya. pure kejutan. Dan memang iya mungkin sekarang itu yang menyebabkan Jerman jarang bisa dapat sorotan karena Ya itu. itu balik lagi, kalau lu untuk menjadi klub terhebat di dunia itu harus ditopang dengan liga terbaik di dunia. Jadi setuju. kalau lu jago sendiri juga Buat akhirnya apa? akhirnya nggak seimbang, akhirnya timpang kan. Jadi nggak menyenangkan untuk ditonton lah. Ya. Ya tapi sisi baiknya ya balik lagi tadi seperti pembukaan, Muller merasakan gelar juara. Harry Kane Juara terakhir, juara sorry. terakhir, Harry Kane Harry Kane. Lebaran. Iya, dan Kompany setidaknya aman lah. Kompany gitu. aman untuk musim Walaupun pertama. menurut gue Munchen buat kembali ke Munchen yang dulu, caranya adalah jangan Kompany pelatihnya menurut gue ya. Iya itu satu, dan balik lagi ke dalaman skuad ya. Iya. Tetap harus Karena belanjanya juga agak tumpul gak sih? Secara instingtif karena sih. udah nggak seksi lagi. Iya. Datang ke Munchen tuh, jadi Iya, pemain benar, Munchen setuju tuh gua. udah nggak menarik kayak dulu lagi. Buat apa, let's say kalau kita bilang musim lalu, Eric Dier lu datengin buat Iya. apa gitu maksud gue. Sekarang kiblatnya ya ke Inggris. Kalau lu mau jadi pemain top, lu ke Inggris atau lu ke Real Madrid atau Barcelona. Iya. Udah itu mentok di aja situ. pilihannya. Sisanya tuh ya pemain-pemain tua, pemain-pemain Iya. level medium ke atas, medium ke bawah ya bisa mental-mentalan ke sana. Ya pokoknya intinya kita mengucapkan selamat untuk Bayern Munchen yang menjadi juara. Selamat juga buat Harry Kane yang mendapatkan piala pertamanya. Semoga di musim depan ada revolusi yang luar biasa dari Kompany dalam hal taktik, juga pembelian pemain yang lebih siap gitu. Supaya gue kangen soalnya ngeliat Munchen Bisa era compete di kejayaan Champions itu. League Compete gitu di ya. Champions League karena Langganan semifinal. betul. Gimana sensasi deg-degannya kalau Kalau drawing ketemu Munchen. Kalau sekarang tuh kayak nggak berat gitu. Iya bener, kayak ya udah Munchen gitu, Kompany biasa gitu. Dan ya kita lihat aja, kita nantikan aja bagaimana kiprah Munchen di musim depan. Tapi intinya selamat, nanti kita akan bahas-bahas lagi berbagai kejadian sepak bola di seluruh dunia. Sampai bertemu lagi di obrolan episode selanjutnya. Obrolan bola anak rental. Ngobrol